Nah, soal selanjutnya, sebuah mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi yang bersuhu 800 K dan mempunyai efisiensi sebesar 40%. Jika efisiensinya naik menjadi 50%, maka suhu reservoir suhu tinggi dinaikkan menjadi. Nah, ini sama ya dengan soal sebelum-sebelumnya nih. Jadi, suhu tingginya dinaikkan berapa? Karena efisiensinya meningkat, awalnya 40% menjadi 50%. Maka kita harus cari apa dulu sebelum mendapatkan suhu tinggi? Kita harus cari T2 ya, suhu rendah. Nah, suhu rendahnya berapa? Karena suhu rendah ini tetap besarnya. Baik pada 40% efisiensi maupun efisiensi 50%. Lagi-lagi ya, soal seperti ini sering berarti ya, karena di sini keluar berapa, ada lebih dari satu kali. Kondisi 1. Eta 1 dikurangin T2 suhu rendah dibagi suhu tinggi. Kita cari T2 dulu menggunakan efisiensi 40%. Gitu. Ini 40%. 1 dikurangin T2-nya ditanya. Kita cari dulu. T1-nya 800. Kali 100%. 40% dibagi dengan 100% adalah 0,4. Maka 0,4 sama dengan 1 dikurangin T2 dibagi 800. Tuh, pindah ruas. T2 per 800 sama dengan 1 dikurangin 0,4. T2 per 800 sama dengan 0,6. Nah, gitu ya. T2-nya dikali ya. 800 dikali dengan 0,6. Nah, tidak lain adalah 480 Kelvin. Itu untuk T2. Yang akan kita gunakan untuk mendapatkan T1 di kondisi efisiensi 50%. Baru kondisi 2. Eta sama dengan 1 dikurangin T2 per T1 dikali 100%, ditulis lagi rumusnya. Etanya sekarang 50%. 1 dikurangin T2-nya masukkan tadi 480 dibagi T1 yang kita akan cari lagi. Ini 100%. Nah, 100%, 50% coret. Tinggal 0,5. 50% dibagi 100%. Maka 0,5 sama dengan 1 dikurangin 480 per T1.
pindah ruas, 480 per T1 sama dengan 1 dikurangin 0,5 gitu. Pindah ruas juga 0,5-nya ke kanan jadi min. Gitu ya. Sehingga 480 per T1 itu sama dengan 0,5. Nah, T1 yang 480 dibagi 0,5. Berapa 480 dibagi 0,5? Yaitu sebesar 960 gitu. Jadi nilainya adalah 960 Kelvin suhu tingginya pada efisiensi 50%. Jawabannya adalah yang B, 960 Kelvin. Gitu ya. Dua mol gas monoatomik pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 kali 10 pangkat 5 Pascal mengalami proses isohorik. Isohorik itu dia adalah proses pada volume tetap ya. Volume tetap berarti V1 sama dengan V2, sama dia nilainya. Hingga tekanannya menjadi 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika tetapan umum gas 8,31 Joule per mol, maka perubahan energi dalam. Nah, di sini ada T1 ya, suhu awalnya 27 derajat Celcius. Harus diubah ke dalam Kelvin ya, 300 jadinya ya. Ini ada P1, tekanan awalnya ada P2, tekanan akhir. Ditanya perubahan energi dalam, delta U, ya enggak? Delta U. Nah, terus ini hati-hati, 2 mol. Nah, 2 N-nya, jumlah molnya ada 2. Terus kemudian gasnya monoatomik. Nah, kalau monoatomik, maka besar delta U-nya adalah, kan karena ditanya delta U sama dengan 3/2 gitu ya. N R dikali delta T. Nah, ini kita untuk menjawab delta U ini rumusnya pada gas monoatomik. 3/2 NR kali delta T. Kita lihat, N-nya sudah ada 2 mol. R-nya sudah ada, ini ya 8,31 ini adalah R tetapan gas. Delta T-nya. Nah, yang baru ada T1 300 Kelvin. T2-nya belum ada. Maka kita harus cari T2. Menggunakan apa? Menggunakan persamaan isohorik. Nah, ini persamaannya isohorik. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Persamaan isohorik. P1-nya 3 kali 10 pangkat 5. T1-nya 300. P2-nya 4 dikali 10 pangkat 5. T2-nya ditanya. Nah, lihat di sini bisa kita coret-coret gitu ya. 10 pangkat 5 kanan kiri coret. 1 nilainya. Kemudian 3 ya. Ini jadinya 100 ya. Bawahnya 100 sudah. Berarti T2 sama dengan 4 kali 100 ya. T2 besarnya adalah 400 gitu. 400 Kelvin. Nah, dapat T2 400 Kelvin. Baru dimasukkan ke dalam rumus perubahan energi dalam. Delta U.
Delta U-nya 3/2 dikali 2 ya molnya. R-nya 8,31. Nah, delta T-nya adalah T2 kurang T1. 400 Kelvin dikurangi 300 Kelvin. Gitu ya. Nah, ini 2 sama 2 coret. Set. Set. 1 nilainya. Maka dia sama dengan 3 dikali 8,31 dikali dengan 100, 400 kurang 300. Nah, gitu. Maka 8,31 kali 100 ya 831. 831 dikali 3 sebesar 2493. 2493 Joule. Itulah perubahan energi dalam. Jawabannya adalah C. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Amin.